Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi dan Perkembangan Peserta Didik akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan dan Penyesuaian Diri Peserta Didik MISD. Happy watching guys. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan dan penyesuaian diri peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap, maupun dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman seorang anak. Dalam konteks pendidikan juga, pemahaman tentang tahapan perkembangan ini sangat penting agar pendidikan dapat memberikan pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan usianya. Nah, oleh sebab itu, orang tua hendaknya juga bisa menjadi teman bagi anaknya, terutama pada usia remaja, sehingga anak bisa terbuka tentang segala masalah yang dihadapinya. Karena dengan itu, orang tua mampu mengawasi secara tidak langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Penyesuaian diri mencakup 3 aspek, yaitu penyesuaian pribadi terkait dengan kestabilan emosi dan mental. Yang kedua yaitu penyesuaian sosial berkait dengan kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu penyesuaian akademik terkait dengan kemampuan mengikuti proses belajar dan menghadapi tantangan akademik. Adapun ciri-ciri perkembangan diri peserta didik yaitu 1. Bersifat berkeseimbangan, 2. Bersifat menyeluruh, 3. Terjadi secara bertahap, 4. Individu melakukan perbedaan perkembangan, 5. Perkembangan dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Dan adapun ciri-ciri penyesuaian diri peserta didik yaitu 1. Mampu mengendalikan emosi, 2. Adaptif terhadap perubahan, 3. Memiliki hubungan sosial yang sehat, 4. Mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, 5. Menunjukkan perilaku yang sesuai norma. Nah, di sini ada 7 tantangan dalam mengenai permasalahan perkembangan dan penyesuaian peserta didik. Yang pertama, perbedaan individu yang signifikan. Yang kedua, keterbatasan perhatian dan dukungan orang tua. Yang ketiga, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Yang keempat, kesehatan mental yang terabaikan. Yang kelima, kurangnya fasilitas bimbingan dan konseling. Yang keenam, kurangnya pelatihan guru mengenai perkembangan. Yang terakhir adalah kurangnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Dan selanjutnya, ada beberapa strategi dan pendekatan dapat dilakukan. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan peran bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mendorong keterlibatan orang tua. Yang keempat, memberikan ruang ekspresi diri dan perkembangan minat. Yang kelima, mengembangkan pendidikan karakter. Dan yang keenam adalah menyediakan akses informasi dan sumber daya. Nah, adapun kesimpulannya yaitu perkembangan dan penyesuaian diri peserta didik merupakan aspek fundamental dalam dunia pendidikan yang tidak dapat diabaikan. Peserta didik sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian khusus dalam berbagai dimensi, baik dia dalam kehidupan, baik fisik, emosional, sosial, kognitif maupun moral. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan terhadap yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti genetik dan emosi, serta faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Penyesuaian ini mencakup aspek pribadi, sosial, dan akademik yang secara berkeseluruhan berperan dalam membentuk kepribadian serta kesiapan peserta didik dalam menjalin kehidupan. Namun demikian, tidak semua peserta didik mampu menjalani proses perkembangan dan penyesuaian diri dengan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi seperti perbedaan karakter individu, kurangnya dukungan keluarga, lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta minimnya perhatian terhadap kesehatan mental. Tantangan-tantangan ini semakin kompleks ketika institusi pendidikan belum sepenuhnya menyediakan sarana dan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan psikososial peserta didik. Bahkan seringkali guru lebih fokus pada aspek akademik semata, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan emosional siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif.